Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat Nurse Indonesia. Salam sehat buat kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sejawat yang sudah mampir lagi nih di channel Perawat Hebat Indonesia. Lumayan jeda beberapa minggu ya saya nggak bikin video. Baru kali ini saya punya kesempatan untuk bisa mengupload lagi. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat tentunya buat kemajuan perawat hebat di seluruh Indonesia. Baik nurse, pada kesempatan kali ini channel Perawat Hebat Indonesia akan sharing tentang pemilihan device yang tepat tentunya dalam pemberian terapi oksigen. Seperti yang kita tahu, hampir semua pasien ketika datang di pelayanan kesehatan, apalagi yang mau dirawat inap, itu teman-teman udah refleks nih langsung diberikan terapi oksigen, meskipun belum tentu juga apakah pasien tersebut memang membutuhkan oksigen tambahan atau tidak. Nah, apalagi di saat kita berada di situasi di mana pasien itu bertambah sesaknya, kita dengan refleks biasanya langsung saja nih, entah rebreathing mask ataupun non rebreathing mask langsung kita pasangkan pada pasien tersebut, tanpa didukung ya dengan alasan yang pasti bahwa sebenarnya pasien tersebut lebih efektif atau lebih tepatnya menggunakan device yang mana sih. Dari alasan itu saya coba akan sharing tentang sebaiknya memilih device apa sih untuk pasien dengan kondisi seperti ini gitu, ataupun dengan kondisi seperti itu gitu. Jadi nanti lebih tepat lah. Baik nurse, kita langsung saja pada materi sharing kita kali ini, yaitu tentang gimana sih memilih rebreathing mask atau non rebreathing mask. Namun sebelum kita ke slide membahas cara-caranya, alangkah baiknya kita tahu dulu nih prinsip kerja baik itu dari rebreathing mask ataupun non rebreathing mask, sehingga kita lebih mantap dan lebih tepat dalam pemberian terapi. Baik nurse, di slide yang selanjutnya saya akan menampilkan bahwa penampakan dari non rebreathing mask. Penampakannya, kenapa pakai bahasa penampakan? Baik nurse, secara kasat mata ataupun secara fisik saya yakin nurse semuanya sudah tahu, tapi memang saya beberapa kali menemukan teman-teman di lapangan ketika tanya, mereka masih bingung nih, ini sebenarnya rebreathing mask atau non rebreathing. Baiklah, di slide ini saya akan coba jelaskan apa sih yang membedakan secara fisik antara rebreathing dengan non rebreathing. Seperti teman-teman ketahui, ini dalam anatomi dari non rebreathing mask ini, saya akan pakai pointer. Ini ada tali, sama di rebreathing pun ada, kemudian ada sungkup. Nah, di sini adalah yang membedakan antara rebreathing dan non rebreathing. Pada non rebreathing mask, di setiap sisi sungkup ini ada namanya katup ya, katup kanan sama katup kiri dan katup di atas reservoir bag. Nah, inilah yang membedakan antara non rebreathing dengan rebreathing. Di sini ada selang yang disambungkan ke oksigen sentral, kemudian ini ada reservoir bag, tempat menampung oksigen. Nah, ketika katup ini dibuka, maka bentuknya seperti ini nurse. Ini kita sebut exit port, ini juga port oksigen. Nah, kemudian saya akan coba tampilkan slide berikutnya, yaitu video animasi tentang prinsip kerja pada non rebreathing mask. Ini
Ini adalah tampilan dari non-rebreathing mask. Saya gambarkan adalah saat inspirasi. Jadi pada saat inspirasi, maka katup di atas reservoir bag ini akan terangkat. Sehingga oksigen dari reservoir bag dapat terhirup dan masuk ke saluran napas kita, dan waktu bersamaan saat kita inspirasi, katup di sisi-sisinya, baik kanan atau kiri, maka akan tertutup sehingga udara luar itu tidak akan masuk ke dalam dan tercampur dengan reservoir bag. Sedangkan pada saat ekspirasi, maka prinsip kerja dari non-rebreathing ini adalah katup yang berada di atas reservoir bag ini akan tertutup. Jadi ketika kita mengeluarkan CO2, maka CO2 itu tidak akan masuk ke dalam reservoir bag. Sedangkan katup di sampingnya saat kita ekspirasi akan terbuka, sehingga CO2 yang kita buang akan keluar dan bercampur. Sedangkan pada rebreathing mask ini adalah tampilannya tidak dalam rebreathing mask di sisi-sisinya itu tidak ada katup ya nurse. Sehingga prinsip kerjanya adalah ketika kita inspirasi, maka oksigen dari reservoir bag akan kehirup dan masuk ke saluran napas, dan saat kita ekspirasi untuk membuang karbon dioksida atau CO2, maka CO2 itu akan keluar melalui lubang-lubang yang ada di samping katup. Namun saat kita inspirasi kembali, CO2 yang kita buang yang sudah keluar, yang bercampur dengan udara luar, itu akan bisa terhirup kembali, sehingga rebreathing mask ini lebih cocok untuk pasien jika kita lihat dari hasil AGD-nya adalah ketika yang CO2-nya rendah. Sedangkan pada non-rebreathing itu lebih tepat pada pasien dengan CO2 yang normal tapi dia memang butuh oksigen yang tinggi, yang besar, CO2-nya normal, ataupun pada pasien dengan CO2-nya yang tinggi. Karena pada pasien yang CO2 tinggi, ketika kita ekspirasi, CO2 keluar, pada saat inspirasi CO2 itu tidak bisa terhirup kembali. Seperti itulah kira-kira prinsip kerja dari rebreathing mask ataupun non-rebreathing. Baik nurse, saya akan tampilkan kalau kita melihat indikasi untuk menentukan penambahan oksigen berdasarkan pengukuran oximetri seperti yang ada pada layar. Jika dari saturasi tersebut menunjukkan angka 95-100%, ini adalah kondisi normal, sehingga pasien bisa saja tanpa diberikan oksigen tambahan, ataupun memang ketika emang butuh intervensi kita bisa memberikan oksigen sampai 4 liter bisa dengan menggunakan nasal kanul. Dan ketika saturasi itu di angka 90 sampai kurang dari 95%, ini merupakan gejala hipoksia ringan sampai sedang. Kita bisa menggunakan face mask ya sekitar 6 sampai 10 liter per menit. Dan apabila saturasi itu menunjukkan kurang dari 90%, ini udah menunjukkan hipoksia sedang sampai berat, kita bisa menggunakan face mask dengan reservoir, yaitu baik rebreathing mask ataupun non-rebreathing mask. Kita bisa berikan 10 sampai 15 liter per menit. Namun ketika dengan pengukuran oximetri itu menunjukkan kurang dari 85%, ini udah menunjukkan hipoksia berat yang dapat sampai dengan mengancam nyawa. Jadi intervensinya adalah kita bisa melakukan intubasi atau assist ventilation, yang pada akhirnya mungkin bisa juga nanti menggunakan
alat bantu napas atau ventilator. Nah, ini beberapa device, ada nasal kanul, simple mask, rebreathing, dan non-rebreathing mask, termasuk flow meternya yang bisa diberikan. Ketika kita memberikan nasal kanul 3 liter misalnya, 3 liter per menit, maka oksigen yang dihantarkan itu bisa di angka 29-32%. Sedangkan apabila kita menggunakan non-rebreathing mask dengan aliran 10-15 liter itu dapat mengantarkan 95-100%. Sebenarnya untuk nasal kanul ini ada rumusnya teman-teman. Cuma nanti insya Allah akan dibahas di video selanjutnya ya. Baik, di sini saya akan coba berikan contoh soal. Ada contoh soal, ada pasien datang dengan keluhan sesak napas, berat badannya 50 kilo, RR-nya 30 kali per menit. Dengan kasus seperti ini, kira-kira oksigen apa yang tepat diberikan apabila memang di sini juga saya tampilkan ada hasil AGD. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pH-nya dari hasil pemeriksaan terdapat 7,40, PO2-nya 75, PCO2-nya yaitu 38. Jika kita melihat nilai normal, maka kita bisa simpulkan bahwa di sini untuk pH dan PCO2 itu masih dalam batas normal, sedangkan yang tidak normal adalah PO2-nya yaitu 75. Artinya itu lebih rendah dari nilai normal. Dengan kasus seperti itu, jangan kira-kira ya, teman-teman nurse berdasarkan pengalaman akan memberikan oksigen dengan device seperti apa? Barangkali ada yang bisa bantu jawab, nurse bisa tulis di kolom komentar. Baik nurse, ini adalah cara nanti saya sampaikan dalam bentuk video untuk jawabannya. Yang pertama, kita tahu bahwa ada pasien datang dengan keluhan sesak, berat badannya 50, RR-nya 30 kali per menit. Oksigen apa nih yang kita akan berikan? Tentunya yang tepat ya. Sebelumnya harus kita tahu dulu rumusnya. Ada yang masih ingat? Kalau memang belum tahu, ada di video sebelumnya, bisa ditonton. Jangan lupa subtract ya. Subtract. Rumusnya adalah minute volume sama dengan RR dikali tidal volume, di mana tidal volume pada orang dewasa sekitar 6-8 kg ya per berat badan. Oke, kita coba mundur lagi. Nah, jadi tidal volume pada orang dewasa yaitu sekitar 6-8 per kilogram berat badan. Jadi bila pada contoh soal tersebut berat badan pasien adalah 50 kilo, jadi kita bisa ambil batas bawah sampai batas atas. Jadi 50 kilo dikali 6 yaitu didapatkan hasil 300, sedangkan batas atasnya 8 kali 50 didapatkan angka 400 mili. Jadi tidal volume pada pasien dengan berat badan 50 kilo yaitu sekitar 300 sampai dengan 400 mili. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui tidal volumenya, maka kita masuk lagi ke rumus. Rumusnya seperti yang sudah disampaikan, minute volume sama dengan RR dikali tidal volume. Seperti kita ketahui, RR pasien di sini adalah 30. Jadi 30 kali 300 yaitu 900. 30 kali 400 yaitu 30 kali 300 yaitu 9000 mili atau 9 liter,
Sedangkan kalau kita ngelihat batas atasnya yaitu 30 respirasinya ya dikali 400 sekitar 12.000 mili atau 12 liter. Maka pasien ini bisa diberikan dengan sekitar 9 sampai 12 liter per menit. Dari angka ini tentunya kita bisa tahu nih, kita bisa menggunakan rebreathing mask ataupun non rebreathing. Cuma kita balik lagi, kita lihat dari hasil AGD-nya. Dari hasil AGD-nya kita lihat. Nih, 9 sampai 12 liter apa mau rebreathing atau non rebreathing? Tuh, kita lihat hasil AGD-nya, Bro. Ini hasil AGD pasien ya, PA-nya 7,40, PO2-nya 75, PCO2-nya 38. Di sini bisa kelihatan bahwa yang tidak normal adalah PO2-nya, yaitu lebih rendah dari angka normal. Sedangkan pH dan PCO2-nya masih dalam batas normal. Jadi kita menggunakan device apa nih? Ya, benar sekali. Kita bisa pilih menggunakan non-rebreathing mask. Kira-kira nurse ada yang tahu alasannya kenapa kita pakai non-rebreathing? Nah, ini juga dalam animasi ini dia bertanya-tanya. Kenapa katanya pakai non-rebreathing? Nggak pakai rebreathing mask aja. Ayo, ada yang tahu alasannya? Nanti dibantu sama perawat cantik nih. Jadi alasannya adalah karena dengan non-rebreathing, CO2 yang kita keluarkan saat ekspirasi tidak dihirup kembali, sehingga diharapkan CO2-nya tidak meningkat. Apalagi dari hasil AGD tadi, CO2 pasien tersebut masih normal. Itulah nurse alasannya ya. Jadi kita pilih non-rebreathing mask. Nah, terus jadi pada pasien dengan CO2 yang normal atau tinggi namun PO2-nya rendah, kita bisa memilih menggunakan non-rebreathing ya nurse. Muncul nih gambar terakhir, orang ganteng. Terus bagaimana nih dengan pasien yang CO2-nya rendah? Apa tetap NRM atau rebreathing masker? Yang tahu boleh komen ya nurse. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe channel YouTube Perawat Hebat Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kekurangan boleh sharing, bantu untuk perbaikan. Salam hebat dari Perawat Hebat Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.